Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama channel YouTube Arashid Family. Di video kali ini saya mau mengajak suami dan anak saya untuk mengantar saya berbelanja sayuran. Karena ini hari Minggu, jadi saya minta tolong sama Pak suami untuk dianterin sore-sore beli sayuran. Biasanya saya sendiri, tapi karena mumpung ada Pak suami, ya udah saya minta tolong anterin. Tapi ini saya mau ke arah tukang potong ayam dulu ya, pemotongan ayam. Jadi saya mau beli ayam potong dulu, nanti lanjut ke tukang sayur. Jadi stay tune terus ya di video kita kali ini. Nah, sekarang kita udah sampai di tempat tukang sayurnya. Ini saya lagi milihin kacang panjang ya, yang rekam Pak suami. Jadi di sini tuh kalau belanjanya sore-sore kayak saya sekarang itu sekitar jam 4-an itu masih seger-seger banget karena sayurannya baru pada datang. Jadi saya senangnya tuh belanjanya sore hari pas masih seger-seger sayurannya. Jaraknya dari rumah pun deket, cuma sekitar 10 menitan kalau naik motor. Maaf karena videonya nggak direkam sampai selesai ketika berbelanja sayur karena riwah ya. Jadi ini udah perjalanan menuju ke rumah. Jadi tonton terus video ini sampai akhir supaya kalian tahu kegiatan yang akan saya lakukan selanjutnya. Terima kasih. Nah, jadi Bunda, di sini saya akan melakukan food preparation atau menyiapkan menu makanan untuk 1 minggu. Siapa di sini yang masih bingung ketika mau masak, harus belanja sayur apa, harus masak apa gitu. Dulu sebelum saya menerapkan ini, saya tuh juga tiap hari bingung kalau mau masak itu mau masak apa ya, menunya apa gitu ya. Jadi kadang suka belanja yang melebihi kebutuhan. Jadi tapi semenjak saya beralih ke metode ini, alhamdulillah saya itu pengeluarannya pun lebih teratur, lebih tertata, lebih hemat, jadi tidak melebihi dari apa yang kita butuhkan. Jadi untuk yang masih penasaran atau yang mungkin masih kebingungan juga mengatur pengeluaran untuk belanja mingguan seperti saya dulu, tonton dan ikuti terus video ini sampai selesai ya. Sebelum saya melakukan belanja mingguan, biasanya saya berbelanja setiap hari Minggu sore. Saya itu selalu mencatat menu apa yang akan saya masak selama 1 minggu ke depan. Tapi sebelum saya mencatatnya, saya harus menanyakan dulu kepada suami apa yang mau dia makan atau menu apa yang dia pengen untuk menghindari makanan yang terbuang ya. Biasanya kan ada yang kita masak kadang Pak Su lagi nggak suka makan itu gitu. Jadi sebelum kita menyiapkannya, saya terlebih dahulu mencatatnya menu dari hari Senin sampai maksud saya dari hari Senin sampai hari Minggu kemudian. Setelah selesai mencatat, kemudian saya mengecek sayur dan bumbu yang masih tersisa supaya tidak terbeli ulang. Jadi mana yang habis nanti akan dibeli dan yang masih tidak akan dibeli. Kemudian yang terakhir, persiapkan budget untuk belanja sayur selama 1 minggu. Nah, ini adalah hasil belanja sayur dan lauk tadi. Ada sayuran hijau, ada lauk, ada bumbu-bumbu. Saya jelasin, yang pertama saya membeli sawi hijau, hanya membeli secukupnya ya. Lalu kemudian saya juga membeli 1 ikat bayam. Kemudian saya membeli 1 ikat ada kangkung. Kemudian saya juga membeli kacang panjang secukupnya saja seperti biasa. Kemudian saya membeli bahan untuk sop, ini sudah diracik. Kemudian saya membeli 1 buah jagung seperti ini. Kemudian tadi Pak suami pengen petai katanya, jadi saya beli 2. Lalu ada brokoli. Kemudian saya membeli 4 buah wortel. Lalu ada labu siam, saya beli 3 aja. Kemudian saya membeli daun pandan sedikit karena pengen bikin bubur sumsum. Kemudian saya membeli kelapa parut sebanyak 1 butir. Ini 1 butir diparut. Kemudian saya membeli lauk, tadi membeli ayam potong 1,5 1,7 on. Ini seharga 44.000 di daerah saya di Karawang.
Kemudian selain itu saya juga membeli ikan mujair, ini 1,5 kilo karena besar-besar jadi saya potong-potong ya. Udah saya iris-iris dan juga saya beri jeruk nipis supaya tidak amis. Kemudian saya membeli tahu kuning, lalu saya juga membeli tempe 1 papan. Kemudian ada sosis, saya membeli yang isi 3 karena hanya untuk campuran sop jadi nggak banyak-banyak. Kemudian saya membeli kerupuk, ini favorit Pak suami ya, jadi harus beli. Kemudian ada udang kering, ini untuk nanti dicampur dengan tumis kangkung. Kemudian saya membeli telur puyuh secukupnya untuk campuran labu siam. Kemudian saya juga membeli ikan asin, ini juga favorit ya dari Pak suami, jadi saya beli. Selain beli sayur-sayuran, saya juga membeli tepung seperti ini. Ini biasa saya gunakan untuk campuran goreng tempe, mendoan, ataupun bikin bakwan. Nah, saya campur ini. Kemudian saya juga membeli saus tiram, lalu ada kaldu bubuk. Nah, jadi cara saya menyimpan makanan itu, saya meletakkan setiap menu dalam satu wadah. Seperti ini contohnya. Yang pertama adalah sayur bayam. Nah, di sini saya sudah potong-potong bayamnya serta jagungnya. Saya potongin, saya masukin ke dalam wadah. Untuk catatan, kalau bayam ini nggak bisa lama-lama ya bun, karena bayam itu mudah busuk, jadi diatur sendiri untuk menu hariannya itu. Kalau bisa bayam itu maksimal 3 atau 4 harian ya. Saya 4 hari masih aman. Lalu setelah itu saya tutup seperti ini dengan wadah yang kedap udara. Kemudian akan saya simpan di bagian bawah kulkas atau di bagian chiller. Kemudian ada kangkung, ini menu untuk 1 kali masak. Sebelumnya tidak saya cuci terlebih dahulu, tapi langsung saya potong-potong. Ini selera ya, kadang saya petik, tapi kadang saya potong-potong juga. Ini masuk langsung ke dalam wadah seperti ini tanpa dicuci, kemudian ditutup dengan rapat, lalu untuk kemudian dimasukkan ke dalam kulkas bagian bawah. Yang selanjutnya ada kacang panjang. Kacang panjang pun sama, ini untuk 1 kali masak. Sudah saya potong terlebih dahulu, tidak dicuci dulu, langsung saya masukkan ke wadah, kemudian saya tutup rapat seperti ini, untuk kemudian saya masukkan juga ke dalam chiller. Selanjutnya, untuk menu berikutnya saya menyimpan sawi hijau ini cuma sedikit karena nanti akan saya campur dengan tahu. Ini pun sama, saya potong-potong tanpa dicuci terlebih dahulu, lalu saya simpan dan saya tutup rapat, kemudian saya simpan di dalam chiller. Kemudian untuk tempe saya juga menyimpannya di dalam kulkas seperti ini. Saya masukkan wadah tertutup, saya tutup rapat, kemudian saya simpan di bawah di kulkas bagian bawah. Kemudian ada tahu. Di sini sebelumnya saya sudah mencuci terlebih dahulu tahunya. Kemudian saya merendam tahu ini menggunakan air yang matang. Tahu di sini kita harus rajin mengecek ya bun, apakah nanti sudah harus diganti atau belum. Biasanya saya ganti sekitar 4 hari sekali. Ini kalau jangka waktu masaknya lebih lama gitu, saya ganti airnya menggunakan air matang yang baru. Kemudian saya tutup seperti ini sampai rapat, lalu saya simpan di kulkas di bagian bawah atau chiller. Kemudian selanjutnya saya juga menyimpan labu siam. Ini sudah saya potong-potong sesuai dengan kebutuhan. Ini tanpa dicuci, langsung saya simpan aja seperti ini. Kemudian saya masukkan juga ke dalam kulkas bagian bawah atau chiller. Seperti biasa, saya tutup sampai rapat seperti ini. Kemudian saya simpan di kulkas bagian bawah. Kemudian di sini saya menyiapkan kol yang sudah dipotong-potong beserta wortel. Ini akan saya buat menjadi bakwan sayur. Jadi saya sudah potong-potong, tinggal saya simpan. Ini selain untuk membuat makanan atau bahan sayuran menjadi awet, ini juga menghemat waktu ketika akan memasak ya. Kemudian saya tutup seperti ini, lalu saya masukkan ke dalam kulkas bagian bawah.
Jadi nanti kalau mau masak tinggal cemplung-cemplung aja. Kemudian saya juga menyimpan bahan untuk sop, ini untuk anak saya aja, jadi cuma sedikit. Saya pakai brokoli dan wortel aja, nanti dicampur dengan sosis ataupun bakso. Di sini saya simpan ke bawah, ke kulkas bagian bawah juga, ditutup rapat. Lalu ada daun bawang. Di sini untuk daun bawang saya memotong-motongnya terlebih dahulu. Sebelum dipotong saya cuci, lalu saya potong-potong dan saya simpan ke dalam wadah yang tertutup rapat. Kemudian saya masukkan ke dalam freezer. Untuk 30 menit pertama ketika masuk ke dalam freezer, diambil dulu lalu dikocok-kocok wadahnya supaya tidak menyatu karena membeku ya. Kemudian cara saya untuk menyimpan cabai, ini saya punya cabai keriting dan cabai hijau. Saya buang tangkainya terlebih dahulu, kemudian saya cuci sampai bersih, lalu saya lap sampai kering, benar-benar kering. Kemudian saya simpan dalam wadah seperti ini, dialasi tisu, dan saya beri potongan bawang ini untuk mengawetkan secara alami. Sama juga untuk cabai rawitnya, seperti yang tadi, saya cuci dan buang tangkainya, kemudian dilap sampai kering, kemudian disimpan dalam wadah tertutup, dialasi tisu, dan diberi potongan bawang untuk mengawetkan. Nah, itu adalah cara saya menyimpan cabai. Ini untuk cabai saya biasanya bisa bertahan lebih dari 1 minggu ya, dan kondisinya masih segar, utuh seperti ini. Jadi nanti kalau mau masak tinggal ambil aja tanpa harus mencuci. Kemudian saya tutup seperti ini, lalu saya simpan ke dalam chiller. Kemudian setelah itu untuk lauk, ini ayam yang tadi tidak saya masak semua, hanya sebagian saya masak. Ini untuk ayam goreng, udah saya rebus pakai bumbu. Kemudian saya juga memasak kelapa ini untuk dijadikan serundeng. Jadi ini sudah saya masak, nanti kalau mau masak ayam goreng tinggal goreng aja. Ini semua saya simpan di dalam wadah yang tertutup, kemudian saya simpan di dalam freezer. Kalau di dalam freezer itu untuk lauk-lauknya itu bisa bertahan sampai lama ya. Tapi nggak ada seminggu, biasanya juga udah habis. Selanjutnya ini adalah ikan mujair yang tadi sudah saya potong-potong dan sudah saya beri jeruk nipis. Lalu ini saya masukkan ke wadah yang sebelumnya sudah saya bumbuin ikannya. Jadi ini jadi 2 wadah ya. Langsung aja masukin wadah, kemudian ditutup dengan rapat dan dimasukkan ke freezer. Jadi nanti kalau mau goreng, malamnya itu diturunin dulu ke chiller, kemudian nanti langsung tinggal digoreng paginya. Jadi gampang dan praktis. Kemudian untuk ati ampela ini, saya beli ati ampela ini sudah dibersihin. Jadi tadi cuma saya cuci dan langsung saya beri jeruk nipis dan dimasukkan ke dalam wadah untuk kemudian disimpan ke dalam freezer. Jadi memasaknya nanti ketika akan diolah. Jadi tadi di awal tidak ada ati ampela dan kikil ya. Jadi ini ati ampela dan kikilnya itu saya belinya menyusul. Kemudian ini untuk kikilnya sendiri, katanya sih udah direbus dari sananya ya. Jadi langsung aja saya masukin ke dalam wadah, kemudian saya simpen di dalam freezer. Jadi nanti kalau mau masak tinggal dipotong-potong aja. Kemudian tadi kan saya beli kelapa parut ya, jadi separuh saya bikin serundeng dan yang separuh saya membuat santan ini yang sebelumnya sudah saya campur dengan air matang dan saya ambil santannya. Jadi saya dapat 2 plastik ini saya simpan di dalam freezer. Lanjut, ini ada lengkuas, jahe, serta kencur. Biasanya kalau rimpang-rimpang seperti ini saya juga menyimpan di dalam freezer. Untuk lengkuas, jahe, kunyit biasanya saya cuci dan saya kupas serta dipotong-potong seperti ini. Saya simpan dalam satu wadah dan disimpan di dalam freezer. Rimpang ini seperti jahe dan kunyit biasanya saya juga buat minuman CSR. Tapi kunyitnya ini lagi habis ya. Ini saya tutup dan saya simpan di dalam freezer. Lanjut lagi, ini adalah bawang merah dan bawang putih. Saya menyimpan di suhu ruang, dialasi dengan kertas seperti ini saja. Nah, kemudian untuk telur,
Saya juga menyimpannya di suhu ruang, tapi sebelumnya telur ini sudah saya cuci dan saya lap kering, kemudian diletakkan seperti ini di wadah dan disimpan di dalam ruangan atau suhu ruang aja. Karena ini telur ayamnya sisa, jadi cuma 2 ya. Kemudian ada bumbu-bumbunya, bumbu instan seperti tepung dan lain-lain, ada saus tiram, juga ada terasi dan garam. Ini saya stok di sini. Nah, langsung ke tahap penyimpanan di dalam kulkas. Jadi ini adalah kulkas bagian bawah atau yang biasa disebut dengan chiller. Di sini biasa saya menyimpan sayur-sayuran hijau berupa kangkung, bayam, lalu kacang panjang, ada sawi hijau, lalu ada tadi sayur yang mau dibikin bakwan, lalu kemudian ada labu siam, kemudian sayur sop. Maaf itu pakai ini ya, pakai kotak es krim. Seadanya aja yang di rumah kita pakai ya. Lalu ada cabai dan juga ada tempe serta tahu. Nah, di sini di dalam chiller ini, nah maaf ya ini posisinya saya rubah yang tadinya di atas jadi di bawah karena biar rapi aja. Lalu di bagian freezer di sini saya menyimpan santan. Ini serai, biasa saya bikin minuman CSR, saya simpan di freezer juga. Kemudian ini adalah ayam. Ayam juga saya simpan di sini ya. Nah, nanti dia akan membeku. Itu yang di baskom biru itu adalah ayam sisa yang tadi belum diolah, jadi saya tutup di sini. Ini juga tertutup ya, saya tutup pakai piring karena masih banyak, jadi pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, ini ada ati ampela, ada serundengnya, terus daun bawang. Nah, ini juga rimpang-rimpangnya tadi juga disimpan di sini ya. Selanjutnya ada kikil, lalu ini ada ikan mujair. Nah, seperti ini saya menyimpan di freezernya. Nah, ini dia tampilannya setelah disimpan di dalam kulkas. Kulkas pun jadi rapi kan. Nah, selain merapikan kulkas juga, ini menghemat waktu serta menghemat uang loh. Sudah jelas tadi ya, belanja sebanyak ini saya cuma habis 190.000 selama untuk 1 minggu. Itu menurut saya sudah hemat. Cukup sudah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komen serta share di sosial media yang kalian punya. Terima kasih.